Informasi lainnya, Saudara, pencari keadilan antara KPU Tomohon dan caleg Adolfin Supit yang batal dilantik akibat terduga terkendala pelanggaran administrasi pemilu, yakni pernah terpidana, akhirnya menemukan titik terang. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) Manado, dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan siapa di antara mereka permohonannya dikabulkan. Keputusan Hakim PT UN Manado Gerhard Sudiono SH yang menangani kasus KPU Kota Tomohon sebagai tergugat dan penggugat, Insinyur Adolfin Supit caleg yang batal dilantik anggota DPRD Kota Tomohon akibat terduga terkendala pelanggaran administrasi pemilu, yakni pernah terpidana, akhirnya menemukan titik terang. Menurut Hakim, tidak ada lagi sidang di PT UN Manado antara kedua belah pihak. Keduanya sisa memasukkan salinan kesimpulan dan selanjutnya dipelajari Hakim, lalu masuk ke tahapan pengumuman putusan dalam waktu dekat Oktober ini. Sementara itu, kedua belah pihak optimis menang guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami sebagai KPU, dalam hal ini, dalam untuk kasus ini, kami telah menjalankan semua tahapan, semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti tidak ada masalah lagi kan? Tinggal menunggu hasil? Tinggal menunggu hasil. Pokoknya semua berjalan dengan baik, dengan lancar, baik para pihak, kami tergugat maupun penggugat, semua mengikuti proses persidangan itu sesuai dengan aturan. Kalau mungkin boleh dapat bocoran Pak, harapannya seperti apa? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harapan yang baik, tentunya yang baik. Diberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan kesimpulan, dan setelah kesimpulan kami menunggu jadwal dari Pengadilan Tata Usaha Negara, menunggu hasil jadwal sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk putusan dari perkara ini. Harapannya di putusan? Harapan kami itu sudah pasti dikabulkan. Kami selaku kuasa hukum penggugat sangat optimis dengan hasil yang akan diperoleh dilihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dari awal hingga hari ini, baik saksi maupun ahli yang hadir. Kami hanya mengajukan ahli, tapi kalau tergugat juga mengajukan saksi fakta dan tadi ahli. Hari ini cukup alot dan cukup panjang, hampir 7 jam kami bersidang untuk mendengarkan keterangan ahli maupun saksi. Ada hal yang cukup menarik yang kami dapati dalam kehadiran ahli dari tergugat, yang kami anggap kehadiran ahli ini kurang begitu tepat, karena beberapa hal yang kami tanyakan tidak mampu dijawab oleh ahli. Contoh yang seharusnya dia harus ketahui menyangkut proses-proses penanganan apabila terjadi penyelesaian apabila ada pelanggaran administrasi, ada upaya penyelesaian lewat adjudikasi di Bawaslu. Istilah koreksi saja ahli tidak mampu untuk memberikan apa yang dimaksud dengan koreksi. Ini contoh koreksi, ahli hanya menyampaikan bahwa itu koreksi harus dilakukan oleh partai sebelum ada putusan Bawaslu. Padahal yang dimaksud oleh Perbawaslu, undang-undang yang mengatur tentang proses penyelesaian apabila ada pelanggaran administrasi, koreksi itu pengertiannya bukan memeriksa berkas dan lain sebagainya. Koreksi itu adalah upaya dari pihak terlapor apabila kurang puas dengan putusan Bawaslu, misalnya seperti ini Bawaslu Provinsi, KPU Kota Tomohon punya hak untuk mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulawesi Utara, Frankison SH, MMMH, mengatakan keterangan saksi fakta dan ahli dari kedua pihak sejak sidang sebelumnya hingga yang terakhir ini dinilai sudah cukup memuaskan memberikan keterangan dalam persidangan, dan apapun hasilnya nanti kedua belah pihak harus menerima. Kami dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menjadi kuasa dari tergugat KPU Tomohon. Kami sudah melakukan pendampingan dari sejak awal sidang
sampai tadi berakhir secara langsung itu berupa mendengarkan keterangan saksi yang kami hadirkan, yaitu saksi dari Bawaslu Provinsi dan juga Kota Tomohon, serta ahli yang kami hadirkan dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Semuanya menurut kami, apa yang kami hadirkan itu merupakan pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan di persidangan sebelumnya. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.